Selamat pagi, selamat datang di Ibadah Bahasa Indonesia Gereja ICI Surabaya. Kami senang sekali Anda bergabung dengan kami di pagi hari ini. Baiklah, sebelum kita mulai ibadah pagi ini, berikut adalah informasi penting untuk Anda ketahui. Mari memulai tahun yang baru dengan mencari hadirat Tuhan dan mendahulukan kerajaan Allah. Mulai tanggal 2 Januari sampai 8 Januari 2023, ICA mengadakan doa puasa bersama. Kami mengajak seluruh jemaat untuk bersama berpuasa dan berdoa mengundang tuntunan Tuhan dan kehendaknya di tahun yang baru. Masukkan ke dalam kalender Anda dan ikuti sosial media ICA untuk informasi lebih lanjut. And with that, the 2022 season comes to an end. Good night. Shalom, selamat pagi. Saya ucapkan terlebih dahulu selamat tahun baru 2023. Kiranya kasih karunia Tuhan senantiasa menyertai kita semua. Saudara, di tahun yang baru ini kita berada dalam sebuah seri yang baru, yaitu 50 hari menuju transformasi. Dan pada pagi hari ini seri yang pertama kita bicara mengenai kedekatan dengan Allah. Tapi sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa Surgawi, kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Kiranya Tuhan Kau lembutkan hati setiap kami, agar kami dapat menerima firman-Mu dan menyimpannya di dalam hati kami. Dan kami percaya bahwa firman-Mu itu akan membawa kekuatan yang memberikan kekuatan, keselamatan, dan kebenaran di dalam hati setiap kami. Terima kasih Bapa, berbicaralah kepada setiap kami melalui hamba-Mu ini, dan setiap perkataan-Mu ini Tuhan akan tidak pernah kembali dengan sia-sia. Hanya di dalam nama Yesus, Tuhan dan penebus kami yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara, seperti umumnya bahwa setiap tahun banyak orang mengadakan sebuah resolusi biasa di tahun baru. Apakah dia itu akan mau hidup lebih hemat di tahun ini untuk supaya bisa menabung, atau dia mungkin resolusi untuk supaya mau hidup lebih sehat dibanding tahun-tahun yang lalu. Apakah juga dia membuat sebuah resolusi untuk belajar sesuatu yang baru dan yang lain sebagainya dan yang lain sebagainya. Resolusi itu bagus. Karena itu adalah sebuah ketetapan hati, sebuah niat untuk melakukan sesuatu yang akan dilakukan di tahun baru ini. Namun kita gereja ICA akan memulai tahun yang baru ini dengan sesuatu yang jauh lebih penting, yaitu bagaimana kita mendekatkan diri dengan Tuhan di tahun 2023. Untuk itu, maka ICA akan mengadakan doa dan puasa mulai tanggal 2 sampai 8 Januari pada minggu yang pertama ini. Dan kami harapkan untuk semua saudara bisa ikut berpartisipasi untuk berdoa dan berpuasa, untuk membangun hubungan dengan Tuhan melalui doa-doa kita. Dan juga untuk saudara bisa berpuasa mengenai apa yang selama ini saudara sukai untuk sementara dalam 7 hari, untuk saudara bisa berhenti. Apakah itu mengenai game, apakah itu saudara bisa melalui makanan-makanan atau minuman tertentu, misalnya kopi, dan juga saudara bisa puasa dengan makanan, dan semuanya.
tapi tujuannya adalah bagaimana kita mau memfokuskan diri kepada Tuhan. Yang kedua adalah saudara bisa mendownload aplikasi Pause di Play Store. Nah, saudara bisa melihat bahwa aplikasi ini membantu saudara untuk terhubung dengan Tuhan setiap harinya. Dan sesuai dengan namanya pause, artinya berhenti sejenak, maka di tengah kesibukan saudara, saudara akan berhenti sejenak untuk fokus kepada Tuhan. Dan dibutuhkan tidak waktu yang cukup lama, bisa 1 menit, bisa 3 menit, terserah saudara yang bisa pilih. Tetapi dalam setiap harinya adalah saudara senantiasa terkoneksi dengan Tuhan. Dan selanjutnya adalah bahwa juga diharapkan saudara terlibat untuk bersama-sama kita membaca keseluruhan daripada kitab Injil Yohanes. Ada 21 pasal di dalamnya dan diharapkan saudara membaca setiap harinya 3 pasal agar pada hari yang ke-7 semuanya itu bisa diselesaikan. Dan untuk itu saudara bisa mendapatkan semua info di sosial media ICA. Nah, diharapkan saudara dengan kita membangun sebuah kebiasaan yang baru ini selama 7 hari ini, maka kebiasaan ini akan berlanjut. Kebiasaan untuk mendekatkan diri, mencari Tuhan, itu akan terus berjalan meskipun program ini selesai. Dan disitulah kita akan semakin hari, kita akan menjadi mendekat dengan Tuhan, dan itu akan merubah cara pikir setiap kita untuk menjadi serupa dengan apa yang Tuhan kehendaki. Rasul Paulus mengatakan di kitab Roma, yaitu janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Bahwa Tuhan menghendaki kita berubah cara berpikir kita, yaitu melalui firman Tuhan. Dan kalau cara berpikir kita berubah, maka tindakan kita akan mengikuti, akan berubah sesuai dengan apa yang firman Tuhan katakan. Nah, ada kebenaran dasar yang perlu juga kita ketahui, bahwa yang pertama, semakin hidup kita ini jauh dari Tuhan, maka hidup kita ini akan semakin bermasalah. Namun sebaliknya, semakin hidup kita dekat dengan Tuhan, maka semakin hidup kita akan diubahkan. Nah, sekarang saudara, mari kita bersama-sama mendengarkan firman Tuhan yang diambil dari Injil Lukas pasal yang ke-15, mulai ayat yang ke-11 sampai ayat yang ke-24. Demikianlah firman Tuhan. Yesus berkata lagi, ada seorang mempunyai 2 anak laki-laki. Kata yang bungsu kepada ayahnya, Bapa, berikanlah kepadaku bagian harta milik kita yang menjadi hakku. Lalu ayahnya membagi-bagikan harta kekayaan itu di antara mereka. Beberapa hari kemudian, anak bungsu itu menjual seluruh bagiannya itu, lalu pergi ke negeri yang jauh. Di sana ia memboroskan harta miliknya itu dengan hidup berfoya-foya. Setelah dihabiskannya semuanya, timbullah bencana kelaparan di dalam negeri itu, dan ia pun mulai melarat. Lalu ia pergi dan bekerja pada seorang majikan di negeri itu. Orang itu menyuruhnya ke ladang untuk menjaga babinya. Lalu ia ingin mengisi perutnya dengan ampas yang menjadi makanan babi itu. Tetapi tidak seorang pun yang memberikannya kepadanya. Lalu ia menyadari keadaannya, katanya, betapa banyaknya orang upahan Bapakku yang berlimpah-limpah makanannya. Tetapi aku di sini mati kelaparan. Aku akan bangkit dan pergi kepada Bapakku dan berkata kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap sorga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebutkan anak Bapa. Jadikanlah aku sebagai salah seorang upahan Bapa.
Maka bangkitlah ia dan pergi kepada bapaknya. Ketika ia masih jauh, ayahnya telah melihatnya. Lalu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ayahnya itu berlari mendapatkan dia lalu merangkul dan mencium dia. Kata anak itu kepadanya, "Bapa, aku telah berdosa terhadap sorga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebutkan anak Bapa." Tetapi ayah itu berkata kepada hamba-hambanya, "Lekaslah bawa kemari jubah yang terbaik. Pakaikanlah itu kepadanya, dan kenakanlah cincin pada jarinya dan sepatu pada kakinya. Dan ambillah anak lembu tambun itu, sembelilah dia, dan marilah kita makan dan bersukacita. Sebab anakku ini telah mati dan menjadi hidup kembali, ia telah hilang dan didapat kembali. Maka mulailah mereka bersukaria." Di budaya timur, bahwa sungguh tidak pantas bahwa seorang anak meminta warisan kepada orang tuanya ketika orang tuanya itu masih hidup. Anak bungsu ini menunjukkan bahwa ia sesungguhnya tidak menghormati akan ayahnya. Tidak menghormati bahwa otoritas ayahnya sebagai kepala keluarga. Dan sesuai dengan hukum Musa, bahwa anak bungsu itu akan menerima 1/3 bagian dari harta ayahnya, sedangkan kakaknya menerima 2/3 bagian. Dikatakan bahwa anak bungsu itu segera menghambur-hamburkan harta kekayaan yang diperolehnya dan hidup berfoya-foya, yaitu untuk memuaskan keinginan dirinya. Dan suatu ketika datanglah masa kesulitan, bencana kelaparan yang melanda seluruh negeri. Dan seluruh harta anak itu sudah dihabiskannya. Bahwa ia kelaparan dan ia tidak punya uang lagi. Dan ia harus mencari pekerjaan. Karena situasi sedang krisis di seluruh negeri, maka ia kesulitan untuk mendapatkan pekerjaan yang layak. Setelah berkeliling mencari pekerjaan, ternyata ada satu pekerjaan yang tersisa, yaitu menjaga babi. Dan karena sudah berhari-hari ia kelaparan, maka ia berniat untuk memakan ampas makanan babi. Malangnya, ia tidak diperbolehkan memakan ampas itu. Bagi orang Yahudi sesuai hukum Musa, bahwa babi itu adalah binatang yang najis. Artinya tidak boleh dimakan, apalagi dipersembahkan sebagai korban. Dan untuk menjaga kesucian mereka, orang Yahudi tidak akan pernah untuk memegang atau menyentuh atau tersentuh oleh babi. Dan bagi orang Yahudi, bila bekerja sebagai pemberi makan babi, itu adalah sebuah penghinaan yang sangat besar. Dan apalagi anak ini mau memakan ampas makanan yang sudah disentuh oleh babi, maka itu adalah hal yang sangat rendah di mata orang Yahudi. Anak bungsu ini dalam situasi, kondisi yang sangat terpuruk, yang sangat rendah. Banyak orang yang hidupnya memilih meninggalkan Tuhan untuk mengejar kesenangan diri sendiri dengan hidup yang bertentangan dengan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Walaupun sejak kecil saya sudah dibaptis, namun hidup saya jauh dari kehendak Tuhan. Hidup saya hanya mengejar kesenangan diri sendiri dan tidak peduli dengan orang lain. Bahkan ketika saya masih berkeluarga, saya masih juga tidak peduli. Dulu saya ini perokok berat. Saya bebas mau merokok di mana saja yang saya mau, termasuk di dalam rumah. Meskipun ketika itu ada istri dan anak-anak saya. Saya tidak peduli keluarga saya ini, kesehatan mereka dengan asap rokok yang saya hembuskan di sekitar mereka. Saya cuek aja. Saya nggak peduli, yang penting apa yang saya mau saya lakukan. Dan juga pada waktu itu saya juga seorang penjudi
yang hampir setiap hari saya berjudi. Dan juga tentunya saya juga sering keluar malam untuk dugem, dan tentunya di sana juga saya sempat mencoba narkoba. Karena itu yang saya lakukan hanya mengejar keinginan sendiri, kepentingan sendiri, kesenangan sendiri, sehingga kerjaan tidak terurus. Dan pada saat krisis moneter tahun 1998, maka bisnis saya kolaps, saya bangkrut, saya tidak lagi memiliki sebuah pekerjaan. Dan akhirnya karena situasi yang sudah berada di bawah, saya masih ingat pada suatu sore tahun 2000, saya berkeliling kota, naik motor sendirian. Saya tidak tahu, saya bingung harus mau kemana. Pada saat itulah saya teringat akan Tuhan. Dan saya berdoa singkat, yaitu saya katakan, Tuhan tolong saya. Dan ternyata Tuhan mendengar doa saya dan Ia bekerja menurut waktunya. Dan sebelum saya lanjutkan kisah saya ini, mari kita lanjutkan melihat terlebih dahulu daripada kisah si anak bungsu ini. Lalu anak bungsu ini menyadari keadaannya dan bahwa ia jauh dari rumah bapaknya yang membuat ia hampir mati kelaparan. Dan ia memutuskan untuk kembali kepada bapaknya serta mengatakan bahwa ia telah berdosa terhadap sorga dan terhadap bapaknya. Anak bungsu ini tahu bahwa ia pertama-tama dia berdosa kepada Tuhan atas perbuatannya. Dan selanjutnya ia berdosa kepada bapaknya karena melanggar otoritas dari orang tuanya. Dan hal ini sama seperti Daud ketika ia berdosa dengan Batsheba dan membunuh Uria, suami Batsheba, untuk menutupi jejaknya. Ketika ia diperingati oleh Nabi Nathan, maka yang pertama kali yang Daud katakan di Mazmur 51 dikatakan bahwa terhadap engkau sajalah aku telah berdosa dan melakukan apa yang kau anggap jahat. Supaya ternyata engkau adil dalam putusanmu, bersih dalam penghukumanmu. Artinya bahwa kesadaran yang pertama ketika anak bungsu ini menyadari akan keadaannya, bahwa ia telah melakukan hal yang begitu buruk, bahwa ia selama ini yang mengejar kesenangan sendiri, ia melakukan dosa yang begitu banyak. Hal yang pertama kali yang ia lukai hatinya adalah melukai hati Tuhan. Melukai daripada Tuhan itu sendiri, dan ia berdosa kepadanya. Dan ketika ia berjalan mendekati rumahnya, bapaknya melihatnya dari kejauhan dan berlari mendapatkannya serta merangkul dan menciumi dia. Sang bapak tidak peduli bau badan anaknya. Karena saudara perlu ketahui bahwa bergaul dengan babi dengan cukup lama, tentunya baunya itu akan melekat dan tidak mudah hilang. Karena apa? Karena kasihnya itu lebih besar daripada semuanya. Ia begitu sukacita melihat anaknya yang dikasihinya itu datang kembali. Sang ayah menunggu dan mengawasi di ujung jalan di depan rumahnya setiap hari untuk melihat apakah pada hari ini anakku akan datang. Dan ia itu melihat anak itu dari kejauhan, maka ia berlari mendapatkannya dan ia menyambutnya dengan sukacita, ia merangkul dan menciumnya. Namun ketika sang anak hendak mengutarakan niatnya untuk menjadi hamba daripada bapaknya, karena ia merasa tidak layak, ia merasa tidak pantas. Namun sang bapa malah memakaikan jubah kepadanya, mengenakan cincin di jarinya, mengenakan sepatu di kakinya. Itu adalah sebuah simbol bahwa sang ayah ini menaikkan derajat kembali anaknya yang telah ditinggalkannya. Bahwa anaknya tidak lagi dianggap sebagai hamba, tetapi diterima kembali sebagai anaknya. Hal yang sama
bahwa kasih Allah itu senantiasa tersedia dan Allah itu sabar. Bahwa Ia akan menunggu kita untuk memberi kesempatan untuk kita merespon akan kasih-Nya. Bahwa Tuhan tidak akan memaksa kita untuk datang kepadanya. Dan seperti sang ayah di kisah ini, bahwa Allah Bapa akan menunggu dengan sabar akan kedatangan kita. Ketika kita datang kepadanya, maka kasih-Nya dicurahkan atas kita dan kita diangkat menjadi anak-Nya. Di bulan September 2001, waktunya Tuhan datang atas hidup saya. Kasih karunia-Nya datang pada waktu yang tidak terduga. Pada saat itu saya sedang tidur. Dan suatu malam saya bermimpi ada seorang malaikat yang datang kepada saya. Ia mengajukan 2 pertanyaan. Pertanyaan yang pertama, apakah engkau mau mengikuti Yesus dalam susah dan senang? Saya jawab, ya. Lantas ia bertanya lagi yang kedua. Pertanyaannya, apakah engkau mau mengikuti Yesus dalam susah dan senang? Saya jawab, ya. Begitu saya jawab yang kedua, ya. Maka ada aliran damai sejahtera yang menguasai diri saya saat itu. Damai sejahtera yang tidak pernah saya rasakan sebelumnya. Menguasai diri saya. Saya merasa begitu aman. Saya merasa begitu damainya luar biasa. Dan saudara tahu esok paginya saya bangun. Maka segala keburukan, segala kejahatan, segala hal yang mengikat saya selama ini. Yaitu mengenai rokok, mengenai judi, mengenai dugem. Semuanya terlepas pada hari itu juga. Tidak lagi mengikat saya. Saya menjadi seseorang yang merdeka, seseorang yang bebas, seseorang yang baru. Karena kasih Allah telah ada di dalam diri saya. Dan yang mengangkat saya menjadi anak-Nya. Semuanya ini adalah karena karya putranya Kristus Yesus di atas kayu salib. Yang terlebih dahulu menanggung dosa kita dengan Ia mati di atas kayu salib. Ia mati supaya kita ini hidup. Dan kematiannya membuka jalan pendamaian antara kita dengan Bapa. Yang dulunya kita seteru, sekarang kita menjadi anak yang dikasihinya. Dan kebangkitannya memberikan kehidupan kekal bagi setiap kita yang percaya kepadanya. Saudara, pada pagi hari ini kita akan mengadakan komuni. Saya beri waktu untuk saudara sejenak untuk bisa mempersiapkan mengenai roti dan jus yang saudara bisa pakai untuk kita melakukan komuni pada pagi hari ini. Saya bacakan di 1 Korintus pasal yang ke-11. Bahwa sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan, mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya, Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Dalam nama Yesus. Demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini,
kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Dalam nama Saudara, kita mau memulai tahun baru ini 2023 yaitu untuk lebih mendekatkan diri dengan Tuhan. Karena bersama dengan Tuhan, maka setiap jalan kita adalah jalan yang disertai oleh-Nya. Dan kita akan mengalami sebuah perjalanan yang luar biasa, yang karena Tuhan sendiri yang menyertai kita. Kita akan menikmati perjalanan di tahun baru ini bersama dengan Tuhan. Tidak ada hal yang tidak lebih baik daripada Tuhan sendiri yang menyertai daripada kita. Dan diingatkan kembali bahwa dalam minggu ini tanggal 2 sampai tanggal 8 Januari kita akan doa dan puasa. Dan bersama-sama saya harapkan untuk saudara bisa mengikuti, dan juga saudara bisa mendownload aplikasi Pause untuk juga bisa membangun hubungan setiap hari, untuk berhenti sejenak di tengah kesibukan saudara, untuk bisa membangun hubungan dengan Tuhan, fokus kepada persekutuan dengan Yesus, dan selama 7 hari untuk bisa menyelesaikan Injil Yohanes dengan membaca 3 pasal setiap harinya. Sebelum mengakhiri ibadah ini, saya kutip satu ayat dalam Yeremia 29 ayat 13 yang mengatakan, apabila kamu mencari aku, kamu akan menemukan aku. Apabila kamu menanyakan aku dengan segenap hati, maka engkau akan menjumpai aku. Sampai jumpa minggu depan, dan Tuhan memberkati. Kami senang Anda bergabung dengan ibadah ICA hari ini. Selamat berakhir pekan dan sampai jumpa minggu depan. Tuhan berkati Anda dan keluarga. Mari memulai tahun yang baru dengan mencari hadirat Tuhan dan mendahulukan kerajaan Allah. Mulai tanggal 2 Januari sampai 8 Januari 2023, ICA mengadakan doa puasa bersama. Kami mengajak seluruh jemaat untuk bersama berpuasa dan berdoa, mengundang tuntunan Tuhan dan kehendak-Nya di tahun yang baru. Masukkan ke dalam kalender Anda dan ikuti sosial media ICA untuk informasi lebih lanjut. Kelompok kecil adalah cara terbaik untuk terhubung dan bertemu dengan lebih banyak teman di ICA. Apabila Anda belum tertanam dalam komunitas Go Group di ICA, silakan kunjungi website ICA atau buka dari aplikasi Church Center untuk menemukan Go Group yang tepat bagi musim kehidupan Anda saat ini. Mari bertumbuh melalui Go Group. ICA Prayer Service diadakan setiap hari Selasa pada pukul 6.30 sampai 7.30 malam lewat Zoom. Anda bisa mengunjungi Instagram kami @ICSBY untuk mendapatkan meeting ID-nya. Mari menyembah dan berdoa bersama. Memberikan persembahan menjadi semakin mudah. Silakan scan QR Code di layar dengan menggunakan aplikasi bank Anda atau kunjungi icasby.com/giving untuk informasi lebih lanjut. Kami rindu untuk bisa mendoakan Anda. Bagikan pokok doa Anda melalui tautan bit.ly/ICA Prayer Online dan bersama kita melangkah dan percaya bahwa Tuhan bekerja. ICA Surabaya mengadakan ibadah online dan juga ibadah onsite di hari Minggu. Ibadah bahasa Indonesia dilaksanakan pada jam 8 pagi dan ibadah bahasa Inggris dilaksanakan pada jam 10 pagi. Untuk mendapatkan lokasi gedung gereja kami ataupun link ibadah online, Anda dapat kunjungi website kami di www.icasby.com atau buka aplikasi Church Center Anda. Ikuti sosial media ICA Surabaya di YouTube, Facebook, Instagram, dan Spotify. Anda dapat menemukan berbagai informasi, playlist musik, video, renungan, dan lainnya.